dispraksinya, dan ada juga acquired neurodiversity. Yang poin ini sebenarnya yang acquired neurodiversity itu jadi ada yang dia perbedaan pemosesan di otaknya dikarenakan nggak dari awal. Kan kalau autism memang dari lahir memang dia autism kan sebenarnya. Atau anak ADHD memang dari lahir juga ADHD gitu ya. Kemudian baru ada juga orang-orang yang kemudian dia terlahir normal, kemudian ada kondisi tertentu, kemudian sistem neurologisnya jadi berbeda gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika bicara pendidikan seks bagi neurodivergen, saya pengen bahas dulu. Ternyata kalau kita mengkaji beberapa jurnal, banyak individu-individu yang dia memang secara neurologi berbeda itu menunjukkan beberapa masalah seksual gitu ya. Yang paling sering tentu saja autism ya. Ini saya beberapa ambil dari satu jurnal saja. Saya pernah membuat juga di jurnal yang lain, melihat di jurnal yang lain banyak sekali, tapi saya bahas beberapa saja. Kenapa kemudian topik ini penting dibahas? Karena memang ternyata anak-anak dengan neurodivergen ini kemudian ada beberapa kondisi yang memang lebih rentan terkait dengan dia punya masalah seksual. Apa saja? Yang pertama autism. Autism. Jadi ternyata anak-anak dengan ASD menunjukkan aktivitas masturbasi yang lebih sering dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Berarti dia punya masalah perilaku sosial yang lebih rentan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan ternyata anak-anak ASD punya ketertarikan seksual terhadap objek tertentu, termasuk berbeda-beda benda-benda tertentu sebagai stimulus seksual. Jadi saya punya ini, punya murid, kemudian dia terobsesi sekali dengan warna, terobsesi sekali dengan sanggul. Jadi dia tuh yang persepsi cantiknya itu adalah sanggul. Jadi yang persepsi yang membuat dia kemudian ingin apa? Ingin melakukan masturbasi adalah sanggul. Atau saya pernah punya teman di Padang juga, dia dosen UNP, dia punya SLB, dia pernah cerita ada muridnya yang ASD, kemudian dia suka masturbasi ketika lihat warna pink. Even itu cuma motor warna pink. Berikutnya adalah anak-anak ASD juga punya ketertarikan seksual yang tidak biasa, seperti perhatian yang berlebih terhadap bahkan atau aktivitas anak-anak lain juga gitu ya. Nah, beberapa anak SD, kalau saya bahas yang di atas ya, salah satu penyebab ini adalah karena memang anak SD banyak di antara mereka punya hambatan sensori. Salah satu dampak hambatan sensori adalah dia berarti memodulasi sensori dengan cara yang berbeda, sehingga menangkap informasi sensorinya dengan cara berbeda. Jadi sesuatu yang membuatnya menarik, kemudian sesuatu yang membuatnya takut, menyenangkan, termasuk dalam tanda kutip dalam konteks ini membuatnya horny itu bisa jadi beda gitu ya. Nah, kemudian kita tahu teman-teman sekalian bahwa anak ASD juga punya gangguan apa interaksi sosial ya. Dan salah satu dampak interaksi sosial adalah dia tidak cukup memperhatikan orang lain, tidak belajar dari apa yang orang lain lakukan. Yang kemudian dengan kondisi ini kemudian anak-anak ASD seringkali mengalami kesulitan memahami norma sosial terkait termasuk juga perilaku sosial kan beda. Kalau anak-anak dengan neurotipikal misalkan ketika ada dua orang anak bermain, ketika bersamaan gitu ya, anak yang satu ditegur oleh oleh orang lain, nggak boleh mainin itu, mainin apalah kucing atau mainin ikan. Maka teguran pada anak pertama ini berlaku pula teguran bagi anak kedua. Anak kedua dia tahu, oh itu nggak boleh ya, berarti aku juga nggak boleh melakukan. Tapi ketika pada anak-anak ASD, dia tidak belajar dari apa yang orang lain lakukan karena dia punya gangguan interaksi sosial. Ini berdampak pada mereka punya pemahaman norma sosial yang lebih rendah. Dan ini tentu saja berdampak pada dia tidak tahu bagaimana menempatkan perilaku seksual yang tepat gitu ya. Misalnya dia nggak tahu kalau masturbasi itu nggak boleh di area publik gitu ya. Saya punya murid juga yang dewasa yang dia dilaporkan di sekolah pernah masturbasi di tiang listrik di sekolah gitu ya. Ya karena memang dia nggak tahu, adanya taunya oh ada muncul dorongan seksual dan saya ingin segera menyelesaikan dorongan tersebut gitu ya. Dan dia belum nggak tahu normanya, nggak konteks boleh nggak bolehnya, dia nggak tahu gitu ya. Berikutnya eh, mereka juga punya perilaku seperti menyentuh area pribadi di depan umum, melepaskan pakaian tempat umum, atau tidak paham batasan dalam interaksi fisik dengan orang lain. Saya punya murid juga kemudian yang dilaporkan di sekolahnya dikeluarkan gitu ya, gara-gara
dia seringkali memegang kemaluan gurunya gitu ya. Berikutnya adalah karena keterbatasan interaksi sosial juga, anak-anak dengan ASD seringkali dia kemudian eh, punya peluang sedikit untuk kemudian bisa belajar tentang pendidikan seksual. Terlebih jikalau orang tua di rumah juga sama sekali nggak punya programnya. Kalau di tempat terapi atau di sekolah nggak ada. Kebetulan UPI di UPI itu sedang kolaborasi dengan Rutgers Belanda untuk merancang terkait dengan pendidikan seksual bagi disabilitas, dan hasil survei penelitian awal itu menunjukkan bahwa sebetulnya kurikulum pendidikan seksual itu hanya sangat sedikit disisip-sisipkan pada beberapa mata pelajaran, dan ini nggak komprehensif gitu ya. Jadi udah di rumah secara gangguan interaksi sosial mereka nggak dapat akses, nggak apa tidak belajar dengan sendirinya. Kemudian secara akses dari lingkungan juga dia cenderung tidak dapat gitu ya. Dan mereka juga kurang terpapar norma sosial yang mengajarkan kapan bagaimana mengekspresikan keterkaitan seksual dengan cara yang dapat diterima sebagai hal. Saya pada konteks ini juga pernah mengajarkan anak ASD yang dia untuk menyatakan cinta gara-gara dia saya tahu dia suka sama gurunya, kemudian muncul perilaku yang nggak pas, dan saya mencoba tuh mengajarkan bagaimana sih kalau kamu suka tuh bisa ngapain gitu ya. Nah, eh, berikutnya, beberapa kasus di individu autism seperti menunjukkan ketertarikan seksual yang nggak lazim. Beberapa terkait pada anak-anak dapat menimbulkan kekhawatiran sosial dan hukum juga. Jadi ini di bahasan jurnal ini dibahas seperti itu. Beberapa perilaku yang diamati termasuk masturbasi di tempat umum, mengambil barang milik orang lain untuk aktivitas seksual, dan menunjukkan ketertarikan seksual yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Jadi saya pernah ada kasus juga yang orang tuanya cerita kalau dari kecil memang si anak ASD ini yang laki-laki, sorry, dia tidak selalu ketika dia mendekati perempuan dikasih tahu nggak boleh pegang perempuan, nggak boleh ini. Ternyata setelah besar dia kecenderungannya dia lebih suka pegang laki-laki. Itu yang tertanamnya ketika kadang-kadang bagian anak SD hitam putih ya, ketika eh, ya ini nggak boleh, ini berarti bolehnya ke sini gitu ya. Tapi konteks-konteks perilaku sosial seksual ini dalam konteks autis sebenarnya bukan dalam konteks kejahatan sebetulnya, karena memang minimnya pemahaman mereka terkait dengan ketika apa yang dilakukan oleh anak SD ketika ada dorongan seksual. Nah, eh, teman-teman sekalian juga terkait dengan anak-anak yang ADHD. Ini beberapa masalah perilaku seksual dengan neurodivergen ya, salah satunya ADHD juga. Nantinya anak-anak ADHD juga ternyata punya kecenderungan masalah seksual yang tinggi juga. Kalau di ADHD, kalau lebih banyak menjadi perilaku seksual yang lebih sebetulnya masalah perilakunya lebih umum juga, lebih tinggi lagi dari populasi umum ya. Di studi menunjukkan bahwa individu dengan ADHD memiliki usia pertama kali berhubungan seksual lebih muda ketimbang banyak pasangan seksual lainnya. Jadi anak-anak ADHD ini punya resiko untuk lebih muda untuk berhubungan seksual gitu ya dengan anak-anak dengan neurotypical. Dan ternyata anak-anak ADHD sendiri tidak selalu langsung menyebabkan perilaku seksual berisiko, tetapi menjadi faktor risiko yang terpapar. Masalahnya, misal kita tahu bahwa anak-anak ADHD seringkali tidak berdiri tunggal ya, ada gangguan penyerta lainnya seperti ODD, conduct disorder ya, yang kemudian karena ada gangguan ini juga mereka berdampak pada perilaku seksual mereka, dan mereka rentan terhadap keputusan seksual yang impulsif. Jadi ketika anak-anak ADHD, sorry, anak ADHD punya impulsivitas, seringkali kan mereka bertindak tanpa dipikir, termasuk juga ketika ada dorongan seksual atau ada kondisi-kondisi memang apa namanya anak ini bersama misalkan berbeda pasangan kemudian ada impulsif sehingga hubungan seksual. Nah, berikutnya, anak-anak ADHD juga punya resiko penggunaan zat eh, alkohol dan aditif lainnya lebih tinggi sebetulnya ketimbang anak-anak non ADHD. Nah, memang nggak terkorelasi dengan signifikan, tapi penggunaan zat adiktif, ADHD, zat adiktif terutama misalkan ganja gitu ya. Jadi kadang-kadang menjadi pencetus hubungan seksual yang nggak aman kalau di luar negeri gitu ya. Jadi misalkan dia melakukan hubungan dalam kondisi mabuk sehingga nggak pakai pengaman sehingga dia beresiko lebih tinggi untuk misalkan terpapar penyakit Widih, lain gitu ya.
Nah, ternyata remaja dengan ADHD juga lebih mungkin mengambil keputusan seksual tanpa pertimbangan matang, seperti hubungan seksual tanpa kondom atau dengan banyak pasangan. Jadi mikirnya, aku pengen, impulsif, aku lakukan, sehingga banyak ADHD kemudian bisa terpapar penyakit seksual ya. Nah, dampaknya sebetulnya ini terinfeksi seksual menular seksual ya, yang kemudian ini berbahaya bagi kesehatan anak-anak tersebut. Dan ternyata pas kemarin Hmm. saya cari juga, ternyata ya terkait dengan jurnal disleksia gitu ya. Ternyata disleksia juga ada permasalahan. Kan disleksia masuk tuh, masuk ke bagian dari neurodivergen ya. Ternyata disleksia juga ada gitu. Ternyata kalau di disleksia intinya, teman-teman kan kalau disleksia awalnya memang ketidakmampuan dalam konteksnya misalnya membaca, menulis gitu ya. Nanti berdampak pada prestasi akademik yang rendah biasanya seperti itu. Dan Kemudian ngomong. kalau di luar negeri ternyata bentuk ketidak apa percayaan dirinya itu kemudian eh, dia cenderung merasa inferior. Akhirnya susah menjalin hubungan sosial. Nah, bentuk validasinya adalah dia punya pasangan dan kemudian oh ternyata ada pasangan yang mau sama aku dan pasangan itu mau berhubungan dengan aku gitu. Ternyata disleksia juga ternyata ada hubungan dengan masalah perilaku seksual. Termasuk juga impulsifnya, termasuk juga bagaimana menggunakan hubungan seksual sebagai cara untuk meningkatkan harga diri mereka gitu kan. Dan ini termasuk nanti berdampak pada bagaimana mereka punya resiko dalam hubungan interpersonal mereka, termasuk dalam keputusan terkait aktivitas seksual. Jadi eh, teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, ternyata ketika bicara neurodivergen ini saya belum bahas semua ya, mungkin di Tourette juga ada masalah gitu ya. Mungkin di gangguan apa neurodivergen yang lain juga masalah-masalah sosial ini mungkin sekali juga apa dihadapi oleh anak-anak ini. Nah, kita skip saja. Nah, kenapa sih kemudian di kita, ayah bunda sekalian, kita punya banyak tantangan untuk pendidikan seksual di Indonesia khususnya. Pertama, pendidikan seksual dianggap tabu. Terlebih mungkin nanti bagi disabilitas. Riset semester kemarin saya riset terkait dengan stigma seksual dan disabilitas. Saya mensurvei banyak mahasiswa disabilitas untuk mengisi survei terkait dengan apakah mereka mendapatkan akses pendidikan seksual. Ternyata sangat sedikit, ya, sangat sedikit dari mahasiswa disabilitas ini mendapatkan akses pendidikan seksual. Kenapa ya? Karena memang konteks pendidikan seksual ini dianggap tabu. Kenapa tabu? Karena sebetulnya karena mispersepsi yang diperoleh mispersepsi yang dimiliki oleh orang tua atau masyarakat terkait dengan pendidikan seksual. Jadi kalau dengar kata pendidikan seksual, kesannya ini ngajarin hubungan seksual ya gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi dianggap bahwa konteks ini tabu untuk dibahas gitu ya. Berikutnya, minimnya pemahaman orang tua dan gak hanya anak-anak. Saya sebagai orang tua juga minim sebetulnya terkait dengan bagaimana dulu terkait dengan pendapat pendidikan seksual kan nggak dapet. Dan kalau saya pernah survei ibu bapak sekalian ya, ini sedikit saya cerita melenceng. Saya pernah beberapa kali setiap saya kuliah saya suka ngobrol ke mahasiswa, menanyakan semenjak Anda sekolah dari SD, SMP, SMA sampai SMA, kira-kira berapa persen mata pelajaran yang dipelajari di SD, SMP, SMA itu kepake dalam kehidupan Anda. Ternyata rata-rata menjawab kurang dari 50%, kurang dari 20% bahkan ada yang seperti itu. Berarti ininya apa? Banyak kemudian eh, mahasiswa kita atau anak pelajar di kita dari jenjang SD, SMP, SMA mendapatkan pelajaran yang mungkin itu tidak fungsional bagi kedepannya gitu. Seperti misalkan kalau saya suka ngasih analogi seperti ini ya Bunda, para perempuan kemungkinan terbesar menjadi para ibu, menjadi para istri, gitu ya. Para ayah itu udah menjadi yang pasti para laki-laki akan menjadi para ayah, kemudian menjadi suami. Tapi kemudian pengetahuan bagaimana menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, suami yang baik, istri yang baik itu sama sekali kadang-kadang mungkin tidak kita dapatkan di sekolah, di jenjang formal. Sehingga ya kita para orang tua try error menjadi ayah, para para ibu try error menjadi ibu,
para suami trial error jadi suami, para istri trial error jadi istri juga gitu ya. Jadi memang apa namanya? Ya kita trial error, termasuk juga dalam konteks pendidikan seksual. Kenapa nggak dapat? Ya memang kita dari pendidikan formal juga nggak dapat bagaimana pendidikan seksual, dan bagaimana kemudian eh, kita sebagai suatu saat akan jadi orang tua, bagaimana mengedukasi seksual kepada anak itu kita lost, nggak dapat informasinya. Jadi memang minimnya pemahaman orang tua terkait dengan pendidikan seksual menjadi tantangan juga gitu ya. Berikutnya tidak secara komprehensif masuk dalam kurikulum. Yang tadi ya, saya sudah teman-teman di PKA udah survei ternyata terkait dengan pendidikan seksual ini nggak dibahas secara komprehensif di sekolah gitu ya. Dan mungkin bisa jadi hanya masuk sebagian misalkan ke mata kuliah IPA untuk anggota tubuhnya, misalkan norma ke PKN-nya gitu ya. Seperti itu. Dan berikutnya adalah minimnya dukungan materi dan profesional yang relevan. Jadi kita juga agak susah untuk kalau kita punya masalah ini kita ke siapa nih kontaknya. Saya harus belajar dari siapa. Ini udah kontaknya salah. Dan kemudian dalam konteks neurodivergen, kita tahu bahwa neurodivergen punya cakupan yang sangat luas. Jadi kadang-kadang beda anak atau satu pendekatan yang mungkin ini berhasil nih kita gunakan pada seorang anak dengan kondisi neurodivergen tertentu, belum tentu nih kondisi ini berhasil lagi kita gunakan pada yang lain gitu ya. Karena kondisinya memang berbeda. Sama kayak misalnya saya berhasil membantu anak ADHD, belum tentu apa cara yang sama ketika dipakai anak autis berhasil. Atau cara yang sama dipakai anak disleksia berhasil. Atau cara yang sama pada anak dengan Tourette berhasil. Atau anak lainnya juga beda gitu ya. Jadi kondisi ini kemudian menjadikan banyak tantangan dalam konteks bagaimana pendidikan seksual ini diberikan pada anak-anak. Oke, sebenarnya apa sih pendidikan seksual? Jadi saya merujuk pada salah satu jurnal tentang why should be care terkait dengan pendidikan seksual ya. Jadi pendidikan seksual yang pertama ini nggak ngomongin tentang seks. Ini nggak ngomongin tentang seks, bagaimana berhubungan seks itu nggak di situ konteksnya. Nggak hanya sekedar itu. Tapi lah banyaknya pendidikan seksual itu berbahas tentang justru bagaimana seseorang punya hak seksual, punya kesehatan, bagaimana dia mengambil keputusan terkait dengan hubungan seksual gitu ya. Berikutnya adalah eh, sebetulnya pendidikan seksual juga sebagai alat bagi kalau sekolah punya pendidikan seksual berarti alat bagi sekolah. Kalau orang tua paham tentang pendidikan seksual berarti ini alat untuk mengedukasi anaknya. Kalau guru punya pemahaman tentang pendidikan seksual, berarti ini alat untuk meningkatkan kesadaran siswanya untuk lebih sehat lagi. Nah, jadi sebenarnya pendidikan seksual itu alat untuk meningkatkan kesehatan. Secara umum kesehatan masyarakat. Karena kalau di Bandung saja, tadi hari apa kemarin, oh oke, hari kemarin kita ada launching pusat kajian pendidikan seksual bagi disabilitas di UPI. Itu Pak Wadek itu membahas bahwa ada ratusan anak di Bandung usia sekolah terpapar HIV. Kenapa bisa terpapar HIV? Karena memang minimnya pemahaman terkait dengan pendidikan seksual sehingga mereka bisa melakukan seksual tanpa batas gitu seperti itu. Ini berdampak pada kesehatan juga kan ya. Nah, kemudian ternyata pendidikan seksual tuh banyak aspeknya juga. Berhubungan dengan identitas seksual, gender, citra tubuh, kesehatan reproduksi, dan pencegahan infeksi menular seksual ya. Dan diajarkan di banyak kurikulum di seluruh dunia sebetulnya. Tapi mungkin baik secara formal maupun informal, tapi mungkin di kita eh, ini belum menjadi prioritas sehingga kurikulum pendidikan seksual tidak cukup komprehensif dibahas di kurikulum sekolah gitu ya. Nah, apa sih pendidikan seksual? Pendidikan seksual pertama, kita pengen dengan pendidikan seksual membantu anak dan remaja memahami perkembangan seksual, hubungan serta nilai dan sikap positif terhadap seksual. Jadi ini targetnya sebetulnya. Jadi kalau kita punya anak dengan neurodivergen, anak autism kah, anak ADHD kah, disleksia kah, atau neurodivergen lainnya, sebenarnya kita pengen membantu mereka ketika mereka anak-anak sehingga nanti remaja sehingga dewasa mereka paham tentang perkembangan seksual, bagaimana mereka tahu hubungan seksual serta nilai dan sikap yang positif terhadap seksualitas. Dan intinya pendidikan seksual itu sebenarnya program yang kemudian dirancang
secara menyeluruh untuk membantu anak-anak dan orang dewasa punya sikap, kebiasaan, dan perilaku yang positif dalam masyarakat. Intinya ini ya, bagaimana punya sikap, punya kebiasaan, dan perilaku positif pada masyarakat. Kemudian agar mereka setiap individu dapat melindungi diri mereka sendiri sebagai manusia dan menjaga keluarga sebagai bagian penting dari masyarakat. Jadi sebetulnya pendidikan seksual itu ya cakupannya sangat luas. Kalau kita melihat terkait dengan bagaimana pendidikan seksual juga, ini saya ngambil dari apa Salma gitu ya, Salma. Dia pendidikan seksual dipandang sebagai bagian integral dan promosi kesehatan yang efektif untuk berbasis bukti didorong oleh kebutuhan dievaluasi secara berkala dan memiliki perspektif ekologis. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah perspektif ekologis. Berarti ketika kita bicara tentang ekologis, berarti ada lingkungan terdekat kan? Ada apa mikrosistem, ada mesosistem, ada makrosistem. Berarti ada berbicara terkait dengan nanti budayanya juga. Jadi sebetulnya sebuah teori pendidikan seksual yang mungkin digunakan di negara barat bisa jadi tidak cukup tepat ketika kita gunakan di sini karena kita punya budaya yang kemudian berbeda. Termasuk juga saya yakin persepsi hubungan seksual yang sehat itu pasti jadi akan beda juga nanti mungkin akan saya bahas. Berikutnya, bagaimana pendidikan seks ini memberikan informasi dan pengetahuan kepada anak-anak tentang berbagai aspek seksualitas. Intinya itu. Nah, jadi poinnya adalah pendidikan seksual itu dilihat secara komprehensif, ya. Tidak hanya berbicara tentang hubungan seksual. Maka sebetulnya ada beberapa jurnal yang khusus bagaimana membahas terkait dengan comprehensive sexuality education. Bagaimana pendidikan seksual yang komprehensif. Nah, beberapa jurnal membahas terkait dengan ini kemana sih arahnya pendidikan seksual ini. Satu, tujuan dari apa comprehensive sexual education satu membantu individu membuat keputusan yang sadar. Jadi dia nggak ngambil keputusan secara impulsif seperti tadi misalkan anak-anak ADHD, berarti nanti harus ada materi yang membuat mereka nggak impulsif terkait dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan seksualitas. Berikutnya juga menjaga kesehatan seksual dan kesejahteraan, mengembangkan hubungan yang sehat dan saling menghormati, juga mengurangi resiko kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. Ini tujuannya. Nah, kalau kita lihat beberapa topik yang dibahas terkait dengan pendidikan seksual, ya, terkait dengan kerangka berpikirnya, kerangka kerjanya yang dikeluarkan oleh WHO, salah satunya oleh UNESCO juga. Ini beberapa banyak topik sebetulnya. Ada yang membahas tentang apa? Kalau WHO dia bahas tentang bagaimana tahu apa body manusia, bagaimana perkembangannya, bagaimana reproduksi, bagaimana fertilisasi, bagaimana sexuality, emosi, hubungan dan juga lifestyle-nya, seksual, seksuality, kesehatan juga dan kesejahteraan gitu ya. Bahkan terkait dengan bagaimana apa aturan-aturan terkait dengan hukum-hukum berkaitan dengan seksualitas ya. Juga gender, bagaimana dorongan seksualnya, bagaimana terkait dengan bagaimana kalau menjadi korban gitu ya, bagaimana hubungan dengan orang lain gitu ya. Nah dari ini saya rangkum lah sedikit menjadi ini gitu ya. Kurang lebih kalau kita bicara terkait dengan pendidikan seksual bagi dis neurodivergen atau bagi siapapun, saya coba rangkum ini menjadi ini gitu dari cakupan terkait dengan apa comprehensive sexual education. Yang pertama, pemahaman tubuh dan perkembangan perubahan tubuh. Ini penting dipahamin. Berikutnya, konsep merawat diri dari bagaimana kemudian juga konsep tentang gender, pengetahuan pengetahuan tentang norma sosial, nanti katanya privasi dan batasan dalam hubungan sosial, bagaimana memahami konsekuensi aktivitas seksual, juga bagaimana anak-anak ini kemudian bisa mengendalikan dorongan seksual dan menyalurkan dorongan seksualnya dan juga bagaimana keamanan pencegahan pelecehan seksual dan bagaimana kalau kemudian mereka jadi
korban. Nah, dan ini semuanya harus kita pecah lagi sebetulnya menjadi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi pengenalan tubuh, misalkan pengetahuannya harus tahu apa aja sih anggota tubuh semuanya, misalkan anggota tubuh, kemudian tahu anggota tubuh, tahu kalau beberapa anak harus tahu juga terkait dengan bagaimana organ reproduksinya. Dan itu juga ini harus disesuaikan dengan si kondisi neurodivergennya, seberapa jauh pemahaman kognitifnya dan seterusnya. Jadi aspek konsep merawat diri juga sama. Oh, pengetahuannya apa? Dia harus tahu apa saja tentang merawat diri, gitu. Kapannya, apa yang harus dibersihkan, dan kemudian terampil dan ada sikap-sikap apa yang kemudian dilakukan. Jadi sebetulnya dalam konteks kurikulum pendidikan seksual ini harus dipecah lagi menjadi cakupan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap lagi yang kita harapkan jika ini di semua dilakukan, maka eh, anak-anak kita ini kemudian dia punya pemahaman yang baik terkait dengan pendidikan seksual dan juga bagaimana mereka punya sikap seksual yang baik. Yang jadi permasalahan teman-teman sekalian adalah ketika kita bicara bagaimana nih kemudian kurikulum yang kompleks ini gitu ya, yang tadi begitu banyak aspek yang akan diajarkan, ini akan kita ajarkan kepada anak-anak dengan neurodivergen gitu ya. Nah, bagaimana nih itu solusinya? Sedangkan kondisi anaknya sangat beragam. Jadi kalau sangat gini, ini contoh saja. Kalau ini bukan autis sebenarnya, eh, jadi teman-teman sekalian, anak dengan neurodivergen ini yang banyak macamnya ini, kemudian kita akan membantu mereka menguasai berbagai keterampilan yang tadi saya bahas gitu ya, di atas, seperti tubuh, konsep gender, pengetahuan terhadap norma sosial, privasi, konsekuensi soal seksual, dan seterusnya. Yang jadi permasalahan adalah anaknya beragam. Ini sorry, ini masih autis ya. Ini contoh saja autis. Kita autis sebagai sebuah spektrum beragam, dan anak dengan apa neurodivergen juga sangat beragam. Jadi eh, kondisinya akan beda-beda. Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya yang pertama lakukan tentu saja asesmen. Bagaimana kita pengen tahu sejauh mana anak-anak ini kemudian paham terkait dengan berbagai aspek dalam kurikulum apa yang ditujukan untuk pendidikan seks ini gitu ya. Sejauh mana sih anak ini paham konsep tubuhnya? Gitu. Sejauh mana terkait kemampuan kebersihan dirinya? Sejauh mana tentang konsep gendernya? Sejauh mana tentang pemahaman tentang norma? Nah, ini perlu kita lakukan asesmen terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa yang bermasalah yang mungkin muncul berkaitan dengan pelaku seksual. Nah, baru kemudian kita harus baru menyusun karena sifatnya mereka sangat beragam, maka tentu kita harus membuat program pembelajaran individual bagi mereka. Karena kalaupun dalam konteks bicara neurodivergen, ketika teman-teman tadi siapa Bu Ila ngajar di tempat terapi gitu ya, megang anak lima, lima anak autism pasti kondisinya beda-beda, megang tiga anak ADHD pasti kondisinya beda-beda, jadi bisa jadi baseline terkait dengan pendidikan seksualnya itu beda-beda. Jadi kita pengen tahu dulu sejauh mana pemahaman mereka terkait dengan pendidikan seksual ini, pemahamannya, sikapnya, keterampilannya, baru kemudian harus bikin AIP gitu ya. Nah, sebetulnya kita ketika bicara tentang individual education program yang berkaitan dengan pendidikan seksual, anak-anak ini berarti sangat individualis ya. Dan sebetulnya programnya nanti tinggal mudah saja, tinggal memasukkan berbagai kemampuan, keterampilan atau sikap yang masih bermasalah kalau dalam konteks pendidikan seksual pada programnya menjadi target yang ingin kita kuasai pada anak gitu ya. Misal konsep tentang tubuh anaknya ASD, umurnya misalkan 12 tahun, tapi anggota tubuh belum hafal, ya udah tinggal aja aja anggota tubuhnya. Dia baru hafal tiga, berarti tinggal nama empat itu udah program gitu ya. Dia belum tahu konsep boleh dan nggak boleh, itu masukin program gitu ya. Dia belum tahu gender, ya masukin program gitu ya. Ini based on si baseline-nya ini gitu ya. Nah, eh,
Nah, sebenarnya bagaimana sih implementasi pendidikan seksual bagi anak dengan neurodivergen? Karena ini anaknya beragam banget ya. Beragam banget, maka saya menuliskan beberapa prinsip saja yang bisa dijadikan panduan bagi teman-teman sekalian ketika kita ingin mengajarkan pendidikan seks bagi anak ASD, anak dengan neurodivergen. Permasalahan pertama, kita tahu bahwa mereka punya cara memproses informasi yang berbeda. Jadi ketika kita mau ada anak ADHD, anak autism, anak disleksia, anak Tourette mungkin, anak yang epilepsi mungkin, mereka punya cara memproses informasi yang berbeda. Dalam konteks neurodivergen kan itu bukan dianggap gangguan ya. Gitu. Kalau dianggap DSM dianggap gangguan. Ini dianggapnya bagian dari keberagaman neurologi gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu ini anaknya punya bagaimana dia memproses informasi. Misal kalau anak dengan ADHD berarti dia punya rentang atensi yang pendek. Berarti terkait dengan bagaimana kalau informasinya berupa hal-hal yang panjang ini akan kesulitan. Seperti kalau misalkan kalau teman-teman lihat TikTok, sebetulnya TikTok bagi anak ADHD bagus buat nampak informasi, tapi nggak cukup bagus untuk meningkatkan atensi gitu kan, seperti itu. Harus dilihat lagi. Berikutnya adalah hambatan lain yang menyertai makin kompleks kondisi neurodivergennya, ditambah ada hambatan lain, ini jadi pertimbangan lagi yang kemudian bisa menghambat pendidikan seksualnya. Contoh misalkan dia ADHD, anak ADHD kan jarang berdiri tunggal tuh, seringkali disertai gangguan perilaku menentang atau ada conduct disorder gitu ya, gangguan perilaku atau anak ASD juga seringkali nggak berdiri tunggal juga gitu ya. Seringkali disertai dengan hambatan intelektual, seringkali misalkan dia ada gangguan penyerta seperti epilepsi gitu ya, anxiety disorder, gangguan kecemasan gitu ya, ada sleep disorder yang mungkin berdampak pada waktu belajarnya. Jadi kita lihat seberapa kompleks anak yang kita eh, hadapi ini gitu ya. Nah, dan ini kemungkinan bisa jadi pendidikan seksualnya tidak berjalan lancar dikarenakan ada hambatan ini. Berarti langkah pertamanya adalah yuk kita pahami dulu nih siapa sih, sorry, kita backward. Oke, jadi yang langkah pertama, pahami anak ini punya seperti apa nih yang kita ajarin. Karena teman-teman sekalian, salah satu keberhasilan kita mengajar adalah seberapa paham kita tentang siapa yang akan diajari. Semakin kita paham siapa yang diajari, maka kemungkinan untuk berhasil mengajarkannya semakin tinggi karena caranya disesuaikan dengan kondisi si anak gitu ya. Jadi misalkan kita nemuin anak ADHD, dia punya hambatan atensi, kemudian dengan hambatan atensi ini kita bikin penjelasan yang sangat panjang, oral, hanya oral saja, maka kemungkinan loss informationnya tinggi gitu ya. Maka pahami dengan baik anaknya. Anaknya ASD gitu ya. Kemudian kita hanya verbal aja ngejelasinnya tanpa bantuan visual, maka ini pun akan berdampak pada informasi terkait dengan pendidik seksualnya nggak masuk gitu ya pada anak ASD ini. Nah, oke. Nah, ketika kita tahu bahwa anak dengan oke, saya mau ngajarin nih pendidikan seksual yang kompleks tadi, yang cukup banyak sekali pengetahuan keterampilan sikap yang diharapkan. Pada ketemu anak yang kemudian dia punya memproses informasi yang berbeda dan bisa jadi dia nggak berdiri tunggal tuh hambatannya. Maka saya megang prinsipnya gini. Oke, yang pertama, kalau sorry, oke. Maka program yang disesuaikan harus dengan kondisi objektif anak. Programnya harus benar sesuai. Karena kalau dalam konteks pembelajaran, sebetulnya ketidaktercapaian program pendidikan seksual atau program pembelajaran apapun adalah jangan-jangan target yang kita harapkan ini ketinggian bagi anaknya. Terkait termasuk juga dalam konteks pendidikan seksual. Kondisinya misalkan anaknya dengan hambatan intelektual, tapi kita bahas organ reproduksi pengen tahu sampai misalkan ovum sampai rahim dan seterusnya pada atau dengan bahasa-bahasa apa kedokteran yang tinggi nanti nggak kecapai, kemungkinan tercapainya tinggi gitu ya. Jadi programnya benar harus sesuai dengan kondisi objektif anak gitu ya. Berikutnya, nah cara mengajarkannya harus sesuai dengan kondisi objektif anak gitu. Maka saya termasuk orang yang percaya ibu bapak sekalian nggak ada satu metode yang berlaku untuk semua anak gitu ya, bahwa
eh, satu metode bagi anak ini berhasil, nggak bisa di-generate, oh pasti anak saya kalau diginikan berhasil juga. Nggak. Karena bisa jadi potensi dan hambatan anaknya beda-beda kan gitu ya. Tapi prinsipnya, karena neurodivergen ini sangat beragam, maka satu, semakin kompleks anaknya, pembelajaran semakin terstruktur. Jadi prinsipnya gini, kalau ada anak semakin kompleks, anaknya, dia misalkan kondisinya gangguannya banyak, kemudian ditambah misalkan IQ-nya berada di bawah rata-rata, maka pembelajaran terstruktur itu lebih mudah. Karena kan intinya bahwa kita semua belajar dari pola, ya, membaca pola. Jadi pembelajaran terstruktur itu sangat ngebantu bagi anak yang kemudian apa kondisinya kompleks gitu ya. Sama kayak misalkan kalau anak-anak yang gifted mungkin kita perlu nggak perlu terstruktur, kita bisa beberapa aktivitas, kemudian mereka otomatis bisa mengkonstruk pemahaman sendiri, tapi tidak demikian dengan anak yang mungkin IQ-nya di bawah gitu ya. Harus lebih, pokoknya kalau saya prinsipnya makin kompleks anaknya, kondisi neurodivergennya, maka pembelajaran terstruktur harusnya biasanya akan lebih mudah dipahami oleh anaknya gitu ya. Berikutnya adalah semakin kompleks, maka semakin konkret. Kita tahu belajar itu lebih mudah mempelajari yang konkret ketimbang yang abstrak. Maka semakin eh, kompleks anaknya, maka pembelajaran materi medianya harus semakin konkret. Pembelajarannya harus semakin konkret. Misal kita mengajarkan area tubuh yang tidak dipegang, itu kita di Prodi itu bikin adanya sekadion. Kita bikin boneka yang memang dipasangin sensor, yang kalau dipegang dia bilang jangan, jangan pegang, jangan pegang, gitu ya. Eh, itu berarti media yang sangat konkret gitu ya bagi anak-anak gitu ya. Jadi semakin pokoknya semakin kondisinya kompleks, semakin konkret. Semakin konkret berarti konkret yang konkret itu berarti benda yang sangat nyata, gambar yang foto mungkin gambar visual sampai yang paling nggak konkret ya tulisan atau verbal kita saja gitu ya. Berikutnya adalah semakin kompleks kondisi anak, maka bahasanya harus semakin sederhana. Jadi kalau kita nemu anak ASD, dia punya hambatan dengan komunikasi, maka semakin dia konteksnya komunikasinya semakin rendah pemahamannya, maka bahasanya harus semakin sederhana yang digunakan. Berikutnya adalah yang penting juga adalah semakin kompleks kondisi anak, kurikulumnya harus semakin fungsional. Kita harus pilih lagi dari sekian banyak pengetahuan yang komprehensif itu terkait dengan pendidikan seks, mana yang paling fungsional. Bahkan kalau kita paling lagi pengetahuan apa yang paling fungsional. Yang ini nggak dulu deh, karena ketinggian dan seterusnya. Yang ini penting karena mungkin ini akan terjadi di lingkungan. Jadi pilih benar-benar yang paling fungsional gitu ya. Dan penting sekali untuk melihat kondisi anaknya. Pokoknya makin kompleks, anaknya ini makin fungsional. Ini prinsip yang saya pikir ya. Ini mungkin bagi para orang tua, para terapis, para praktisi yang mikirnya gini aja. Ini kita nemuin anak nih ADHD atau autism atau siapa yang dia masuk masuk dalam kelompok neurodivergen nih. Tinggal lihat kondisinya seperti apa, gitu ya. Dia bisa apa, kemampuannya apa, apa yang menghambat dia. Kemudian ya mikir makin kompleks, berarti belajarnya semakin tersur. Semakin kita ganti-ganti lompat-lompat materi, semakin nggak dapet. Semakin kita yang disampaikan abstrak, semakin nggak dapet. Semakin kalau kondisinya kompleks, kita kemampuan mengkomunikasikannya secara bahasa yang kompleks ya nggak dapet juga. Gitu ya. Dan kalau kondisinya sekian buruk, saya suka menganalogikan gini, ayah bunda sekalian atau teman-teman sekalian. Kalau otak itu saya pikir sebagai seperti apa wadah yang Allah kasih ke kita kan ya. Ada yang sudah dikasih seukuran gelas, ada yang dikasih seukuran drum mungkin ya, dan beda-beda gitu ya. Tapi walaupun nggak kaku seperti itu gitu ya. Karena otak itu ada plastisitas otak. Tapi kemudian kita harus tahu bahwa oke kalau wadahnya segitu maka masukkan yang penting-pentingnya aja. Jadi kita harus mikir ke sana. Dan terkait dengan keberhasilan bagaimana sih pendidikan seksual ini bisa berhasil diberikan pada individu dengan neurodivergen ini faktor banyaknya banyak.
tingkat kognitifnya. Berarti kan semakin kognitifnya baik, kemampuan dia menerap informasi semakin cepat, maka kemampuan untuk ditangkapnya semakin baik. Bagaimana bagaimana kemampuan mereka memproses informasinya? Kita tahu misalkan anak disleksia dia punya masalah di eksekutif functioningnya. ADHD dia punya masalah di eksekutif functioning juga, ditambah dia punya masalah atensi juga gitu ya. Nah, anak autism dia punya masalah banyak juga di kognitifnya, eksekutif functioningnya iya, kemudian teori tentang the weak central coherent teorinya iya, apa terkait bahwa mereka fokus pada diri termasuk juga apa teori tentang eh, apa namanya nggak ya nggak poin terkait dengan teori of mind bahwa anak autis tidak bisa memposisikan diri orang lain gitu ya sehingga nggak ada empati nggak ada peka gitu ya punya masalah jadi kita harus pahami dulu nih bagaimana mereka mempromosikan menjadi data penting bagaimana nanti dipengaruhi juga dengan gangguan penyerta semakin dia punya masalah gangguan penyerta maka semakin berhasilnya semakin rendah gitu ya atau tantangan bagi gurunya semakin besar juga terkait dengan bagaimana seberapa komprehensif kurikulumnya, sebagaimana kita bisa memecah kurikulum itu menjadi program yang kemudian bisa spesifik dicapai oleh anak dengan mudah, itu menjadi hal yang juga berpotensi, termasuk juga konsisten dan dukungan keluarga. Karena dalam konteks pendidikan seksual tentu saja, dan sebenarnya nggak hanya dalam konteks pendidikan seksual, dukungan keluarga itu memegang peran penting karena memang waktu anak-anak kita bersama keluarga biasanya lebih banyak ketimbang waktu anak-anak kita di sekolah atau di tempat terapi. Oke, bagaimana pendekatan lain dalam penanganan perilaku? Nah, ini sebenarnya yang diambil ini sebenarnya pendekatan edukasi, pendekatan pendekatan pendidikan. Ya, ini pendekatan pendidikan konteksnya. Bagaimana dengan pendekatan lain yang non pendidikan? Sebetulnya intervensi perilaku juga biasa digunakan juga untuk menangani masalah-masalah perilaku seksual anak. Berarti ini kita akan menggunakan teorinya tadi kalau ya, Ila Mbak Ila bahas dia terapi ABA berarti mainnya pakai teori Skinner gitu ya untuk menganalisis perilakunya kesesuaian seperti apa. Beberapa kalau di luar negeri ini digunakan juga pendekatan farmakologi untuk apa? Untuk menekan hormon, untuk mengendalikan dorongan seksual ketika dorongan itu tidak terkendali. Dan juga dukungan sosial keluarga, menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan orang tua, guru, profesional untuk membimbing anak dengan autisme dan anak-anak dengan gangguan neurodivergen lainnya untuk mendapatkan akses terhadap apa pendidikan seksual dan bagaimana mereka punya Oh, agak kemampuan untuk mengekspresikan seksual mereka dengan oke mungkin itu saja eh, Ila yang saya sampaikan terus. ternyata slide-nya banyak saya pikir akan lama ternyata selesai lebih cepat kita masuk ke diskusi aja oke Baik, terima kasih banyak Pak Yoga atas pemaparan materinya. Masya Allah, luar biasa banget Pak isinya. Eh, saya mau ucapin terima kasih untuk guru Aksa yang sudah hadir dan mengikuti materi Pak Yoga ya. Masya Allah, kita bisa ucapkan ini ya, kasih tanda aplaus mungkin ya. Terima kasih sudah hadir. Eh, yang ingin bertanya bisa acungkan dulu emoticon reaction-nya, raise hand jika ingin bertanya sebelum saya menuju ke kolom komentar chat. oke Sambil nunggu tanya di chat aja Mbak Ila. oke sambil nggak ada kalau Oke, gitu baik kita. oke Oke, langsung di kolom chat pertanyaan dari Ibu Diah. Materinya bagus sekali. Terkait dengan menyalurkan kebutuhan seksual, bagaimana dengan ASD yang berada di spektrum medium to serve? Apakah hanya dengan masturbasi dan olahraga? Apakah ASD yang berada di spektrum tersebut berhak untuk menikah? Silakan Pak Yoga. oke baik
kan menyalurkan dorongan seksual. Oke. Tadi ketika kita bicara tentang pendidikan seksual ini dipengaruhi oleh budaya atau norma yang dianut oleh orang tua. Jadi ketika bicara pendidikan seksual ini dipengaruhi oleh satu budayanya dan norma yang dianut oleh orang tua. Kan sebenarnya dan dalam konteks dan juga agama. Contoh, dalam konteks di luar negeri mungkin ketika ada dorongan seksual maka mereka menyebutnya seksual yang aman, betul nggak? Seksual yang aman. Ya apa? Misalnya menggunakan alat kontrasepsi. Tapi dalam konteks Islam, seksual yang aman itu hanya satu. Apa? Melakukan hubungan seksual setelah menikah. Kan beda ya konteksnya. Jadi konteks seks sehatnya beda gitu. Konteks pendidikan seksualnya ya nanti tergantung norma yang dianut oleh keluarga. Misal saya punya klien yang kemudian dia mengizinkan anaknya untuk cucunya untuk masturbasi tapi hanya boleh di tempat yang tepat saja. Misal hanya boleh di kamar mandi rumahnya saja. Dan kalau dia selalu membersihkan itu disebut. Saya punya teman juga yang punya anak autism dewasa, kemudian dia nyebutnya dia kasih waktu me time-nya dia untuk kemudian menyalurkan dorongan seksual di tempat yang tepat. Tapi ada juga keluarga enggak, yang enggak. Sebetulnya kan kalau di prosesi agama sebetulnya kan yang diterima hanya ini, hanya berhubungan seksual ketika menikah. Kenapa? Sebetulnya ada mekanisme dalam laki-laki yaitu mimpi basah sebetulnya. Yang sebenarnya tanpa ada kegiatan masturbasi pun, kalau dia akan mimpi basah sebagai rilisnya. Nah, dalam konteks penyaluran masturbasi tadi kan sudah dibahas sebetulnya ya, terkait dengan ada dua. Ya tadi berarti orang-orang yang dianut ya boleh asal di tempat yang tepat. Sama preventifnya apa? Tadi olahraga gitu ya. Sebetulnya ya tidak hanya olahraga. Jadi satu olahraga kan gini, kalau kita pakai analisis perilaku ya, analisis perilaku tuh mungkin Mbak In paham tentang ABC kan. Nah, ya, sederhananya kalau di functional behavior assessment pakai ABC aja analisisnya. Oh, perilaku ada perilakunya masturbasi, pasti ada antecedennya. Cari atribut apa aja, misalkan jam kita tahu kalau behaviornya masturbasinya biasanya jam berapa, di mana, kemudian apa yang terjadi sesaatnya, apa yang terjadi sebelum lagi sehari sebelumnya mundur gitu ya. Misalkan dia nonton apakah. Jadi olahraga memang konteksnya bisa mengurangi dorongan seksual, tapi kemudian juga ada nggak orang terus mencari mencari faktor-faktor lain yang mungkin menjadi dorongan. Misal saya punya murid juga yang dapat informasi dari mbaknya mulai anaknya ASD mulai suka nonton dangdutan apa dangdut koplo gitu. Berarti kan ini kemungkinan yang menjadi pencetus dia eh, muncul untuk dorongan seksualnya. Maka kalau di antecedent intervention di ABA ya berarti kita si pencetusnya yang kita kita coba apa namanya? Kita coba kurangi gitu. Jadi nggak hanya olahraganya tapi oh ternyata dia tuh banyak melakukan mulai tertarik untuk masturbasi ketika dia mulai nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas yang bermakna. Oh berarti eh, membuat program leisure time mengisi waktu luang menjadi penting untuk dibuat oleh orang tua agar tidak ke situ. Gitu. Nah, berikutnya terkait dengan nikah, sebetulnya gini, kalau hak menikah mah tiap orang juga punya hak. Kemudian, tapi kita harus lihat kondisi anaknya. Maksudnya gini, kan menikah ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual, tapi nanti berkaitan dengan bagaimana peran menjadi seorang ayah, peran menjadi seorang suami, kalau dia laki-laki, kalau anak itu peran sebagai seorang istri. Kemudian sudah punya anak akan bertambah menjadi peran menjadi seorang ayah dan menjadi peran seorang ibu. Nah, kan gitu ya juga harus melihat bahwa bagaimana kesanggupan individu ini untuk memerankan ini. Karena kalau hanya berkaitan dengan hubungan seksual bisa aja dinikahkan, tapi bagaimana ketika dia punya anak? Itu juga menjadi pertimbangan lain terkait dengan bagaimana apakah anak ini punya hak menikah atau enggak gitu ya. Begitu begitu bila. Baik, terima kasih Pak Yoga atas jawabannya. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Ibu Rizky Nur. Izin bertanya Pak Yoga, apakah anak ADHD impulsif dibantu farmakologi selain terapi perilaku? Apakah itu membantu untuk mengendalikan keinginan seksual? Oke, baik. Dipersilahkan Bapak. Saya bukan dokter. Saya ortopedagog.
Tapi saya kerja dengan dokter cukup lama. Saya kurang lebih kerja sama konsultan saraf anak itu 8 tahun. Nongkrongin dokter praktek. Dan saya pernah baca tentang buku ADHD yang dewasa, ADHD yang adult, gitu ya. Kan kalau anak ADHD dewasa kan bisa dikasih kuesioner ya, untuk bisa ditanya seterusnya. Kemudian dari hasil risetnya di bahasa di topik tentang ADHD ini dibahas kalau ternyata anak-anak ADHD dewasa ini merasa bahwa ketika minum obat mereka merasa lebih bisa mengontrol dirinya ketimbang mereka tanpa minum obat. Karena kan ADHD kan basisnya neurologis ya, neurologi gitu. Kalau dulu saya belum, karena kebetulan kerjaan saya autism ya, saya tidak terlalu mendalami ADHD. Tapi dulu waktu saya belajar itu anak ADHD yang memang neurologis, dia gangguan di dopamin, di gen D4 gitu ya. Obat itu membantu proses kerja dopamin lebih baik. Dan kalau dopaminnya lebih baik, dia kontrol dirinya lebih baik. Jadi kalau memang itu kan yang memutuskan nanti dokter. Kalau dan dianya kalau anaknya udah dewasa, mungkin bisa ditanya juga apa kan kalau anaknya kecil kadang-kadang dipilih tiba-tiba jadi diem banget anaknya ada juga kan kasus-kasus yang seperti itu. Tapi kalau orang dewasa kan mungkin sudah mulai bisa ditanya bagaimana apa yang kamu rasakan ketika kamu pakai minum obat sama nggak pakai obat gitu, efeknya seperti apa. Kalau memang tadi semakin besar impulsifnya kan gini, kita lihat gini, gini kan kalau analisis analisis resiko ya, analisis ya, mana yang lebih beresiko, minum obat atau perilaku menyimpang seksual gitu. Ya kalau saya pikir dari dosa mungkin lebih besar yang ini ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pilihan. Itu logika saya aja. Oke. Terima kasih Bu Ila. Itu mungkin yang saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu saya tentang soalnya berlakunya pada saat haid itu agar bisa tetap sholat dan berenang. Yang kedua, suara saya laki-laki hidrosaurus sudah 15 tahun sampai saat Bu ini Ila maaf Bu Ila. tidak tahu. Suaranya terputus ke saya. Eh, Bisa diulangi. oke, maaf Pak. Ada Bentar di chat Pak. nggak? Ada di kolom chat. Ada ada Pak. Pertanyaan dari Ibu Astri. Yang pertama, siswa saya perempuan, Down syndrome. Usianya 26 tahun. Hmm. Perilakunya eh, pada saat haid yaitu sering menyembunyikan haidnya agar bisa tetap sholat dan berenang. Nah, itu gimana Pak? Terus yang kedua, ini pertanyaannya agak panjang sih Pak. Oke. Ada 3 pertanyaan. Terus yang kedua itu, siswa saya laki-laki hidrosefalus usia 15 tahun sampai saat ini ia tidak tahu apakah ia sudah mengalami mimpi basah atau belum. Oke. Apa program atau bagaimana cara untuk memberikan pemahaman untuk siswa tersebut? Oke, baik. Pertama, nih, des dulu ya. Pertama, saya bukan pertama gini, mungkin Bu Anizar yang belajar agama lebih banyak ya ketimbang saya ya. Kayaknya punya sekolah agama dan seterusnya ya. Tapi mikirnya gini, kalau memang dia dalam konteks agama, mungkin Bu Anizar dilihat bahwa kewajiban sholat itu untuk siapa kan ada ya? Kebanyakan. Jangan tidak hanya bicara tentang balik, tapi berakal juga kan ya. Bisa jadi anak-anak ini yang mendapat ruksoh dari hukum sholat kan sebetulnya gitu ya. Mungkin jadi kebebasan itu. Jadi sebetulnya kalau selama yang jadi masalah adalah sebenarnya kalau dia nggak dia pengen karena terbiasa sholat sholat terus kemudian dia walaupun haid sholat ya mungkin tidak masuk jadi dosa kan. Justru yang dia permasalahan apakah ada masalah lain ketika haidnya di luar ini. Misal selama dia oh dia masih pengen renang tapi yang jadi solusi adalah bagaimana ketika dia haid tapi dia bisa renang tapi apa mungkin darahnya nggak tercecer-cecer. Itu mungkin yang perlu dipikirkan. Jadi apa yang bisa diselesaikan untuk ke sini, untuk menyelesaikan masalah ininya gitu. Kalau saya ngeliat pada konteks yang tadi bisa jadi kan kalau ya eh, wanita pada umumnya yang nggak ada hambatan, dia tahu bahwa dia haid dia sholat ya dihukumi haram kan, gitu ya. Tapi mungkin kan kalau anak TS kita mungkin nggak masuk ke sana. Ya mungkin dia terbiasanya sholat. Ya udah ini jadi rutinitas dia untuk sholat ya udah kan itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu apa tidak dampak efek soalnya itu nggak ganggu orang lain juga. Kalau saya batasan patokan perilakunya kapan sih perilaku diubah ketika itu mulai mengganggu orang lain. Kalau atau orang lain sudah mulai ngerasa oh ada yang berbeda nih terganggu dengan keberadaan perilakunya dia ketika dia
mulai head misalkan perilakunya itu yang mungkin perlu ditanganin. Tapi mungkin masalah-masalahnya ya, saya pikir nggak oke-oke aja. Jadi PR-nya nanti mungkin Wan, ada cucian nggak? ketika berenang Hujan. itu yang jadi Ada dipertimbangkan. cucian nggak hujan? Nah, berkaitan dengan yang hidrosefali, hidrosefalus ya. Ini dia hidrofisnya plus intellectual developmental disability nggak, Bu? Ini dia hidrosefalus ditambah dengan hambatan intelektual nggak anaknya? Kalau dianggaplah dia hidrosefalus, kemudian disertai dengan hambatan intelektual, kemudian apa namanya, eh, yang mungkin dilakukan adalah protap, mengajarkan. Jadi mungkin memahamkan dia tentang mimpi basah juga mungkin kan mimpi itu perlu recalling ya. Recalling, oh tadi mimpi apa? Mungkin kata tadinya dia paham atau enggak. Itu juga karena saya harus tahu dulu sejauh mana pemahaman bahasa dia. Anggaplah dia, ya udah, eh, anggaplah dia nggak mungkin memahamkan sampai kata tadi. Ya, mimpi bahasa agak kompleks, tapi yang bikin udah bikin protapnya. Kalau kamu bangun dan melihat warna celana kamu basah, maka kamu yang harus melakukan apa? Mungkin sesederhana itu aja dilakukannya. Begitu Bu Ila. Oke, ini Baik, sudah terima kasih, Pak. Raisen, guru dari Oke. Al-Husna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi Ini ada pertanyaan dari Guru Al-Husna. Jadi kami itu punya murid, salah satu murid kami itu kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD ini, tapi perilakunya itu berbeda dari usianya gitu. Nah, wabarakatuh. ini tuh awalnya jadi dulu itu waktu dia kelas 1, namanya anak-anak kan kita Umurnya manggilnya berapa, Bu? di Umurnya? umurnya 8, 8, 8, 8 tahun. 9, 8 atau 9 tahun gitu. Nah, Oke. dahulu tuh kalau dia punya obsesi sama satu guru, kebetulan satu guru itu saya gitu kan ya. Hmm, Nah, terus eh, dulu tuh suka peluk-peluk, oke. suka peluk. Nah, di awal saya kira kan namanya anak kecil gitu ya, namanya anak kecil suka peluk. Tapi lama-kelamaan waktu peluk itu dia ada satu perilaku yang saya perhatikan itu eh, menghirup, menghirup kayak layaknya orang dewasa gitu. Jadi Oke. dia merasa kayak ada kenikmatan waktu dia menghirup itu, Pak, gitu. Kayak sampai pejamkan mata gitu, Hmm, terus senyum. oke. Terus sampai sekarang tuh dia selalu bilang, aku boleh cium nggak? Aku boleh cium nggak? Kayak gitu, Pak Yoga. Gimana ya Hmm, untuk menangani perilaku tersebut? oke. Kita mau pakai analisis kalau analisis yang sederhana analisis perilaku ya. Oke, kenapa anak melakukan itu? Kalau dari analisis perilaku, kenapa pengen melakukan hal lagi? Karena ada sesuatu yang didapat. Yaitu mungkin nikmatnya dia, nikmatnya mencium gurunya, ya enggak? Makanya. Nah, jadi itu yang mungkin membuat dorongan dia untuk mau melakukan lagi. Tapi kemudian kan dalam konteks anak, jadi anak ini, anak itu kan berperilaku itu sesuai dengan apa yang dipikirkan, betul nggak? Ya kan? Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan. Kemudian dia tahu juga itu boleh atau tidak boleh dari respon lingkungan terhadap perilakunya. Jadi, nah sekarang eh, ibu yang biasanya kalau dia melakukan itu lagi, apa yang didapatkan oleh dia? Hmm? Dapat nggak ada sih, Pak, gitu. Misalkan hanya bilang nggak boleh, misalnya. Ah, Oke. Nah, sekarang kan kita langsung gini, anak-anak melakukan sesuatu perbuatan bisa jadi karena tidak tahu. Maka yang perlu dibangun adalah pertama adalah membangun terkait dengan dibangun terkait dengan pemahamannya dulu. Jadi harus ada. Nah, sekarang kalau anaknya 8 tahun, tapi memang pengetahuan dia seperti anak 8 tahun umumnya atau di bawah umurnya. perilakunya sih biasa. Oke, berarti kan kalau di bawah umur, di sesuai usianya, berarti kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang membuat dia logis kan? Hmm. Oke, berarti mulai dibuat sosial story-nya aja bahwa anak tuh apa, eh,
anak itu sudah mulai besar, kemudian misalkan ada yang tubuh apa kita terus menghargai tubuh kita, ada yang boleh tidak boleh dilakukan. Nanti termasuk kemudian sudah dia pahamkan, berarti kalau dia masih kita bantu pahamkan terkait dengan ini dan dia masih melakukan, maka harus ada konsekuensi yang bisa membuat dia tidak mau melakukan lagi. Tapi sebetulnya dari laporan ibu, sebenarnya dia kan baru cuma nanya aja kan, Bu, aku boleh peluk nggak? Bener nggak? Gitu kan? Sebetulnya itu mungkin karena kebiasaannya. Kemudian ingin masih tahu ya udah, selama ibu bilang tidak boleh ya, udah besar dan dia nggak melakukan lagi udah oke. Tapi kemudian jadi masalah kapan? Ketika dia bilang peluk, Bu, boleh peluk ya. Tapi kemudian dia meluk, apa ibu udah bilang nggak boleh dan dia tetap maksa meluk itu masuk perilaku bermasalah, betul nggak? Yang itu perlu diselesaikan. Berarti harus ada konsekuensi yang dapat ketika dia tetap melakukan itu, gitu Bu. Nah, ya, terima kasih Pak. Nanti nanti mikir lagi kalau ternyata masih melakukan ketika ditegur, berarti konsekuensinya nggak cukup teguran. Itu sama aja kayak misalkan orang nyuri ayam terus dikasih tahu sama polisi nggak boleh nyuri nggak boleh nyuri ayam ya. Ya, nanti besok udah pulang lagi, nanti nyuri lagi kan gitu. Berarti tegurannya nggak cukup, berarti kita meningkat. Nah, gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Oke. Baik, lanjut ke Bu Arin, silakan. Halo, selamat pagi Pak. Eh, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Bu Arin. Pak, saya mau tanya, ini udah ada di kolom chat sih sebenarnya. Juga ada tambahan satu pertanyaan. Hmm, Jadi pada anak-anak itu kan terjadi fase falik, Pak. Oke. Apakah pada fase falik itu adalah momen yang momen yang tepat untuk menjelaskan pendidikan seks pada anak atau terlalu dini? Kebetulan kami kan tinggalnya di Kanada, Pak ya. Jadi kebudayaannya beda, udah beda sekali dengan Indonesia, di mana kebanyakan di sini anak-anak autistik atau individu autistik itu lebih cenderung mengidentifikasi diri mereka itu sebagai LGBTQ. Hmm, Nah, itu kan berarti cenderung ke disorientasi seksual, Pak ya. Jadi hmm. kesehatan mentalnya sudah sudah ada masalah. Betul. Eh, Terus yang kedua, apa tadi ya di kolom chat? Satu-satu dulu, Bu. Pendidikan seks anak pada lingkungan keluarga itu sebenarnya ada batasan atau preferensi. Misalnya jika anak laki-laki kami kan ASD itu lebih Hmm, baik diberikan oleh ayahnya atau ibunya atau Oke, keduanya, Pak. Itu sih. baik. Terima kasih. Oke, kan biasanya gini, kalau pas itu orang anak-anak sudah mulai suka mengeksplor kemaluan ya kan ya, sudah mulai pegang-pegang gitu ya, sudah mulai biasanya harusnya sudah mulai kan biasanya usia 4 sampai 5 tahun itu mereka sudah mulai tahu konsep laki-laki dan perempuan. Nanti kan, tapi kadang-kadang gini juga Bun, anak SD kan kadang-kadang tidak semua anak SD usia mentalnya sama seperti anak lain di usianya. Nah, kalau anaknya ibu termasuk anak yang oh, memang segitu usia mentalnya segitu atau dia usia mentalnya nggak segitu sih sebetulnya. Anak ibu umur berapa pun? Umur 8 tahun, tapi menurut psikolog, usia mentalnya seperti umur 2 tahun, Pak. 2 tahun, 3 tahun. Tahunan kan, berarti memang mungkin masanya udah masa bahkan udah 4 tahun langsung lewat masa balik kan, masa udah melewat Hmm. masanya. Tapi oh ternyata dia tertunda juga muncul ke sana, ya kan ya? Tertunda, tertunda juga muncul ke sana. Kemudian pemahaman kalau bahasa selama 2 tahun, berarti kan konsepnya kita agak pelik kalau menjelaskan terkait dengan konsep, oh laki-laki itu apa, fungsi laki-laki seperti apa, organ. Jadi yang paling mungkin dipahami adalah pertama ya konsep boleh nggak boleh aja dulu Bu. Gitu, Pak. Jadi yang paling tinggi ya konsep boleh nggak boleh. Nah terkait dengan tadi, terkait dengan oh apakah ayah atau bunda, sebetulnya kalau konteksnya ASD kadang-kadang mereka memahami konsep gender belum bisa sebenarnya mungkin bisa jadi nggak ada bedanya ayah dan ibunda, kami nggak secara gender bagi mereka. Artinya figur ini beda aja gitu ya, figurnya beda gitu ya. Tapi kemudian untuk preventifnya sebetulnya eh, sebaiknya sama ayahnya. Karena kan mereka kadang-kadang rigid ya. Kalau udah gini-gini, Hmm. nanti kalau udah sama ibunya, dia bisa dibersihin sama ibunya, nanti oh ini orang yang bersihin kemaluan saya, nanti ibu terus kan enggak. Jadi pertimbangannya gitu sih Bun.
Oke, lagi Terima Bun? kasih Pak. Terima kasih Eh, Pak. Mungkin Bu Ani ya. Bu Ani silakan ya. Bu Ani mau tanya. Baik, sebelum ke Bu Ani, saya izin untuk bertanya Pak, di kolom chat itu ada Bu Okta. Beliau menanya, kira-kira umur berapa bisa dikenalkan pendidikan seks bagi anak neurodivergent, Pak? Sebentar. Ini saya ada masalah dengan laptop saya. Laptop saya nggak ngecas, tidak mengecas. Kenapa ya? Oh, Udah dicolok belum, Pak? bentar. Oh iya, belum terhubung antara power head sama ini. Ya kan? Astaga. Colokin. Oke. Eh, Baik, Bu Ila. Terkait dengan kapan waktu menjadikan anak-anak neurodivergen, neurodivergen. Yang tadi saya bilang, ketika kita bicara tentang neurodivergen, ini kan luas sekali cakupannya. Nah, kalau ada anak-anak yang kemudian, yang paling kita dasari adalah, oh dia umur berapa, tapi kemudian usia mentalnya di usia berapa. Beda kalau misalnya anak disleksia, anak ADHD bisa jadi gapnya bisa nggak terlalu jauh antara usia mentalnya dengan usia kronologisnya. Maka sebetulnya kapan sih bisa mulai di pendidikan seksual? Jadi sebenarnya kalau kita lihat umur, sebetulnya kita lihat ya awalnya. Kalau kita lihat tahapan perkembangan, misalkan kita mengacu pada Denver saja yang paling apa instrumen perkembangan tertua ya. Anak-anak itu biasanya mengenal usia anggota tubuh mulai dari 18 bulan kan. 18 itu biasanya udah mulai tahu tuh. Paling enggak di 6 anggota tubuhnya. Maka sebenarnya mengenalkan anggota tubuh itu bagian dari pendidikan seks yang di awal. Nah ini ternyata anaknya belum paham semuanya anggota tubuh ya. Walaupun anaknya 8 tahun belum paham anggota tubuh ya anggota tubuhnya dulu. Karena itu basic basic apa basicnya pendidikan seksual memahami anggota tubuh. Kemudian nextnya biasanya anak-anak paham gender kan di umur 4 tahun 5 tahun mulai paham gender. Ya udah paham anggota tubuh dia udah mulai paham. Tapi nggak mungkin ngejalin gender sebelum dia bisa anggaplah anaknya autism. Dia udah bisa anggota tubuh, tapi dia belum bisa mengidentifikasi anggota keluarga mana mamanya. Itu pasti konsep gender lebih sulit lagi tuh. Jadi kan akan turun dari mengenakan anggota keluarga itu bagian dari pendidikan seksual. Nanti kemudian tahu gender. Nanti kemudian anggota tubuh bisa nanti naik ke fungsi anggota tubuh. Jadi kalau di neurodivergent bisa jadi tidak patokannya berdasarkan umur, tapi berdasarkan baseline terakhir terkait dengan pengetahuan keterampilan apa ya sama masalah perilaku apa yang mungkin muncul pada anak ini berkaitan dengan seksualitas. Gitu sih, Bun. Baik. Selanjutnya mungkin Bu Ani dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Yoga. Bahasannya tuh seru banget ya. Tapi memang kendalanya adalah saya masuk ke suaranya, masuk ya. Ya, masuk, masuk, masuk. Masuk. Jadi kendalanya adalah banyak banget saya mengalami fase-fase pubertas. Kalau Hmm. berdasarkan kurikulum Kementerian Agama, pubertas tuh mundur kan, Pak? Ya, Mundur. Sudah di fasenya sudah di Kemenak tuh bikin modulnya sekarang sudah di fase di 8-9 tahun. Tapi in ya, case-nya Pak Yoga, pada anak neurodivergent kan tergantung masa ininya ya, masa emasnya yang berbeda. ya. Sedangkan proses di sekolah tuh kan rata terjadi, misalnya proses pembelajaran. In case-nya pernah terjadi pada anak ASD saya yang tiba-tiba garuk-garuk kemaluan nih laki-laki di depan umum misalnya. Hmm. Ini menjadi PR banget buat kita. Kita sudah mengedukasi, tapi ternyata edukasi ke keluarga itu sulit sekali. Itu pertama. Yang kedua, Pak Yoga, bagaimana membantu agar kita bisa mengetahui apakah ini anak punya kendala psiko apa namanya ya bahasa saya eh punya kendala memang karena faktor dia mau balik atau karena memang dia punya permasalahan terhadap over apa sih namanya ya kendala pada over ini loh Pak over kontrol terhadap apa namanya apa mutual ya aduh Hmm. namanya saya lagi blank nih Pak misalnya Oke. kayak dia punya kesenangan terhadap lawan jenis lebih cepat daripada fase umurnya tadi mungkin ada salah satu guru bertanya ya bagaimana menangani edukasinya sebelum terjadi hal itu gitu. Oke. Atau kalau kalau dibilang tidak kenal anggota tubuh, anaknya cukup smart kok.
Kalau kita Oke. melihat dia ada terkendala, sebenarnya ini masalahnya apakah memang faktor X-nya karena faktor ADHD saja, karena Hmm. perilaku, atau ada faktor lainnya, itu Pak. Yang Hmm. ketiga, banyak. Banyak Ya, banget Bu. Nanti saya nggak lupa nih. ya udah, dua dulu deh, dua Gila, dulu. cepet ya. Boleh catat tuh. Nah, Oke. satu lagi ya, satu lagi aja. Oke, oke. Satu Oke. lagi adalah Pak Yoga, eh, anak pada anak ASD ngajarin biar mereka, ini kan kebetulan ada anak SD kami kelas 6 tapi fasenya sudah di 15 tahun ya. Nah, mengajarkan ketika dia sudah mulai mau ejakulasi atau dia punya keinginan lebih terhadap lawan jenis itu gimana edukasi awalnya? Ini PR banget buat saya. Itu aja sih, Pak. Oke, baik. Bu Ani. Baik, terkait pertama dengan kurikulum ya di tentang pubertas. Memang kalau kita lihat juga masa puber kita, anak-anak kita maju ya sebetulnya dari yang dulu, misalnya zaman saya sekolah dan sekarang maju. Sebetulnya kan kalau yang mempengaruhi kan hormon sebenarnya utamanya. Tapi yang menjadi pertanyaan kan kenapa sih hormonnya sekarang lebih cepat? Nah itu saya nggak bisa jawab karena saya bukan bidang saya. Nah, tapi kemudian ketika masuk ke kurikulumnya, yang perlu dibahas adalah sebenarnya kan dengan Kemendag ini dengan pendidikan inklusif sebetulnya bergerak pendidikan inklusif juga kan sebetulnya mulai paham bahwa anak itu beragam tuh nggak? Nah, selama tadi kita bertemu dengan anak-anak yang kemudian di usia tertentu, kemudian tapi bisa dua, bisa ternyata usia mentalnya di bawah dan kemudian dorong hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksualnya juga belum dapat, jadi sesuaikan dengan si kondisinya itu. Nah, kalau udah di atas, misalkan dia udah maunya di bawah, tapi udah maju duluan, tapi yang dipertimbangkan adalah biasanya berkaitan dengan sikap. Ada nggak perilaku-perilaku apa yang menyimpang dengan apa dari dorongan seksual itu yang perlu ditanganin kan gitu ya. Jadi based on case masalah sebetulnya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan tadi anak autis yang kemudian dia yang kedua tuh apa sih? Dia punya dorongan gitu ya, Be? Udah mulai ada dorongan seksual, kemudian faktornya apa saja? Sebenarnya multifator sih, Ibu. Kalau kita bicara individu kan faktornya banyak ya. Kalau contoh perkembangan saja, satu genetis, kemudian kan yang dua genetis dan lingkungan, tambahan nutrisi gitu. Kalau saya di Prof Cece dulu bilangnya tambahan kesehatan. Jadi empat aspek yang berpengaruh pada perkembangan. Satu gennya bagus atau enggak. Nanti termasuk nanti riwayat kehamilan, kelahiran dan seterusnya. Nanti habis lahir dipengaruhi dengan nutrisi dan stimulasi dan kondisi kesehatan. Itu yang berpengaruh. Kemudian, nah kalau kita melihat bahwa manusia itu makhluk belajar dan dia belajar dari pengalaman, maka kita harus juga lihat pengalaman-pengalaman apa yang kemudian menjadikan ini dorongan ini bisa lebih cepat munculnya atau stimulus apa. Itu juga harus bisa jadi kita temukan juga kan. Kok dia lebih awal sih? Ada nggak stimulusnya? Atau dia sebetulnya kalau anak saya tuh malah gini Bu Anizar. Anak saya tuh udah head tapi dia ngerasa eh tapi Abi aku ngerasanya masih kecil katanya. Karena dia masih suka main sama sepupunya dan seterusnya. Ya. Eh, kan berarti ada faktor lain tuh, nggak hanya hormonal, tapi mungkin dengan siapa dia berada, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, gitu kan. Kalau sekarang kan kadang-kadang tontonannya ada banyak mengarah-mengarah ke dewasa kan, yang mungkin muncul di FYP dan seterusnya. Itu yang mungkin jadi pencetus juga munculnya beberapa perilaku seksual bermasalah di situ. Nah, Eh, kemudian yang terkait dengan anak SD itu, tadi akan kembali gini Bu Anizar, dia umur umur berapa? Dia kemampuan bahasanya seperti apa? Karena kan data itu menjadi data penting untuk bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang boleh, apa yang nggak boleh kan? Gitu itu nggak? Sebenarnya kan dia ada dorongan seksual kan? Ketika muncul dorongan seksual itu kan nanti ada yang diperbolehkan, ada yang nggak diperbolehkan kan? Misal mulai pegang-pegang temen itu sesuatu yang nggak diperbolehkan. Nah, yang jadi permasalahan kan kalau anak ASD itu dia gangguan interaksi sosial. Kalau saya suka sama istri saya, misalkan saya bisa bilang, saya suka gitu kan. Nah, mereka kan nggak punya belajar itu bagi. Kalau saya muncul rasa suka, terus what to do gitu, apa yang saya lakukan. Jadi itu pun mungkin perlu diajarin. Ketika anaknya mulai suka, harus diajarin. Saya pernah bikin sosial story gini Bu Anizar. Anaknya mulai puber, dia mulai suka sama guru yang ngedampinginnya dia, eh, terus munculnya pihak yang bermasalah. Itu saya bilang gini, anggaplah anaknya X.
X sudah besar. Itu saya pakai gambar. Tapi anaknya memang dia bisa baca, bisa lihat gambar. X sudah besar. Anak besar sudah mulai suka lawan jenis. Saya bilang tanya, X suka bu ini? Dia bilang iya suka. Kalau X suka bu ini, X pengen ini sedih atau senang? Dia bilang senang. Terus dia bilang kalau X gini-gini bu ini, maka bu ini sedih. Bu ini tidak suka X. Kalau X suka bu ini, kamu bilang Sekarang boleh bilang bu, apa? ibu Mau cantik. apa? Jadi Nah, Orang dikasih uang, jadi diajar. dikasih kesempatan. Nah, maksudnya Ngapain malah? kita membantu dia untuk memahamkan apa yang kita perbolehkan, apa yang nggak boleh, dan apa yang seharusnya gitu. Gitu Bu Anizar. Ya, ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ini sih saya baik. nggak banyak soalnya. Hmm. Bagaimana Bu Ani? Ya, Cukup? insya Allah makasih Mbak Ila. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan lagi saya Ada jawab. pertanyaan, Baik, pertanyaan saya selanjutnya. selesai lebih awal gara-gara Iya. setengah enam anak saya selesai les. Oh iya, iya. Baik, selanjutnya untuk satu pertanyaan lagi masih oke kah, Pak? Ya, Baik, pertanyaan selanjutnya sebenarnya hampir mirip dengan Bu Ani, tapi ini case-nya beda sih, Pak. Case-nya ini kalau terjadi pada perempuan. Jadi, pertanyaan dari Bu Dwi, mengatasi anak ASD usia 10 tahun yang mendekati pubertas, tetapi suka memegang kemaluan dan payudaranya, meskipun sudah berkali-kali diberikan pemahaman mengenai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu bagaimana, Pak? Sebelum lanjut, Pak Yoga, mungkin nggak kalau misalnya ada beberapa pertanyaan nanti akan dilanjutkan via WhatsApp, Pak? WhatsApp, WhatsApp gitu, misalnya tidak terjawab di YouTube, di Zoom, oh di WhatsApp ya boleh. boleh. WhatsApp ya, Pak. Oke, di webinar. Oke, Freeze. iya nge-freeze. Bentar. Oke. Oke, ini sebentar saya baik. Oke, baik. Sepertinya Pak Yoga lagi ada masalah dengan sinyal ya. Kita tunggu dulu sekitar 2 menit, baru nanti kita akan kembali lagi. Nge-freeze kayaknya Mbak ya. Bapak Ibu, nah Iya, Mbak betul. Ila. Mbak Ila juga nge-freeze ya? Mbak Ila aman? Iya, kayaknya Mbak Ila juga nge-freeze nih kayaknya. Aman-aman. Oh, Oh, Alusna aman. Guru Alusna rajin nih, sampai sore masih bergabung. Oke, teman-teman, Semangat ya Ibu. semangat. Mumpung masih ada, teman-teman boleh bergabung saya ambil alih sebentar. Boleh bergabung di chat. Maaf Mbak, wag-nya untuk Pak Yoga, Mbak Ila. Di chat akan ada wag untuk link kelasnya Pak Yoga. Bagi yang pertanyaannya nggak sempat selesai di sini, mungkin nanti karena Pak Yoga harus jemput anaknya les dari kampus, mungkin Iya, bisa lanjut di webinar khusus Pak Yoga, gitu ya Mbak. betul, betul, betul. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, kita copy dulu ke grup WhatsApp. Ya, Nanti diskusinya kita lanjutkan di sana ya. Kita ya. coba tunggu dulu sebentar. Selagi menunggu, saya mau informasikan juga nih Bu Ani untuk absensi. Ya, supaya tetap develop ketertarikan yang heteroseksual seperti itu. Baik. Baru ketertarikannya cuman lihat foto kalau bajunya keren aja sih sekarang. Oke, baik Bun. Ya, Maksudnya baik. gini Bun, tidak semua kemudian riset di luar negeri itu kita sama karena beda budaya, beda juga bisa jadi hasil risetnya ya.
Misal, saya pernah dikirimin tuh riset terkait dengan ada sebuah metode X digunakan di Amerika untuk anak autis, kemudian banyak anak kasus bunuh diri gara-gara sebelumnya terpapar metode X gitu ya. Tapi saya belum pernah juga laporan anak autis bunuh diri gara-gara yang dipakai itu, apa enggak? Berarti kan apakah murni karena metode atau memang kondisi sosial yang berbeda? Termasuk juga pendidikan seksual. Eh, Kecenderungan orientasi seksual bisa jadi memang di luar negeri paparannya memang sudah cukup besar, Bun. Bisa jadi kan paparan terkait dengan LGBT-nya. Dan kadang-kadang itu nggak masuk secara sadar. Saya pernah lihat di Duolingo saja, di Duolingo tuh banyak sekali paparan LGBT. Iya. Saya lihat, benar-benar saya lihat gitu ya maksudnya. Jadi yang bisa adalah preventifnya. Yang kita bisa lakukan apa sih yang memungkinkan itu? Berarti kan tadi eh misal anaknya, kadang-kadang kita anaknya udah mulai suka, mulai ke perempuan, nggak boleh gini, justru itu hal-hal yang kemudian dia punya asumsi, oh perempuan nggak boleh, karena saya ada kasus juga yang seperti itu, tetap sama perempuan nggak boleh pegang-pegang, akhirnya dia pegang-pegangnya ke laki-laki karena itu boleh, karena kadang beberapa anak aja kan hitam putih ya, Kebayang nggak? Iya. Jadi sebetulnya yang dijaga adalah jangan sampai terpapar, maksud terpapar hal itu, kemudian ya eh, konteks menyikapi ketika dia mulai suka lawan jenis, apa sih kamu suka, bol- eh, boleh suka kalau kamu suka, bukan apa kamu suka, nggak boleh gini, nggak boleh gini, kalau kamu suka ini yang kamu boleh lakukan, itu sih Bun dari saya. Baik, terima kasih Pak Yoga. Untuk satu pertanyaan lagi masih bisa Pak? Eh, Boleh deh. Oke, sampai ya. Sebenarnya pertanyaan tadi hampir mirip sama Bu Ani sih Pak, tapi ini bedanya anak ASD 10 tahun yang mendekati pubertas, tapi suka megang kemaluan dan payudaranya. Meskipun sudah berkali-kali diberikan pemahaman mengenai hal boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, nah itu gimana Pak? Jadi udah Oke, diberi. kan kadang-kadang gini, boleh nggak boleh juga kadang-kadang dari respon lingkungan ya. Iya Maksudnya ini betul. anaknya Halo Pak, ya, anaknya laki-laki atau perempuan? Bu Dwi Wahyuni, dipersilahkan Bu. Kayaknya perempuan ya, karena tadi katanya pegang Iya, payudara. pegang-pegangan Iya. ya kan? Pegang-pegangan kan? Pegang-pegangan. Oke, eh kan gini intinya. Kalau kita analisis perilaku ya, analisis perilaku. Dia kan menemukan sesuatu yang, jadi gini, kan kalau dari perilaku tuh, perilaku akan muncul kembali ketika dia mendapat konsekuensi yang diharapkan. Dia mencoba tuh mengeksplorasi tubuhnya, dan kemudian dia mendapat konsekuensi apa, dia menikmati itu. Ya. Ini ternyata larangan saja tidak cukup. Berarti kan ada bisa jadi gini, bisa logikanya. Anak tuh kenapa sih melakukan hal itu? Dia tidak tahu bahayanya. Dia tidak tahu itu tidak boleh, gitu ya. Nah sekarang, kemudian kan harus tahu juga pemahaman bahasanya sejauh mana. Sekarang ketika ada beberapa anak yang juga tahu tidak boleh tetap melakukan, gara-gara tidak sepadan antara konsekuensi yang lingkungan berikan dengan kenikmatan yang didapat. Jadi masih, kalau cuma ditegur aja mah masih oke-oke aja, keming. Jadi mungkin bisa meningkatkan, bisa jadi kadang-kadang kita perlu ngasih shock sesuatu, itu nggak boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita lihat yang bolehnya apa. Kalau yang bolehnya apa itu mungkin juga perlu diterjemahkan. Tapi ini tergantung norma yang dianut keluarga kan. Nah, yang bisa adalah preventifnya, yang dianalisis lagi kalau kita mau antecedent intervention. Kapan biasanya dia, saat apa dia muncul itu? Saat nggak ada kerjaan, berarti jangan sampai, ya berarti kan PR-nya mengerjakan pekerjaan lain ya, yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan daripada hal tersebut. Gitu. Mungkin gitu Bila. Baik, terima kasih Pak Yoga untuk jawabannya. Dikarenakan waktu Pak Yoga juga terbatas, mungkin sebenarnya masih ada yang mau raise hand sih Pak, masih ada yang mau nanya. Nah, tuh kira-kira gimana Pak? Oke, mungkin Baik. nanti bisa di grup aja ya. Di grup WhatsApp ya, Bunda Mimi tuh masuk ke grup WhatsApp kan? Iya, di Masuk. grup WhatsApp aja ya, masuk grup aja. Makasih ya Ibu. Siap-siap. Baik, terima
untuk para peserta, para ibu, bapak yang telah mengikuti acara webinar, dan terima kasih untuk Pak Yoga atas pemaparan materinya dan sesi diskusi bersama. Mungkin saya bisa tutup ya. Untuk sebelum menutup, mohon untuk para peserta, Ibu dan Bapak bisa mengisi link terlebih dahulu karena link hanya tersedia di kolom chat ya, tidak dikirim dimanapun untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya mungkin bisa ditutup dengan pentingnya pendidikan seks ya bagi anak itu untuk mencegah seksual yang beresiko, membantu memahami proses alamiah dalam tubuh ya mereka sehingga dapat menghadapi perubahan-perubahan nantinya, terutama buat anak neurodivergen dan maupun anak tipikal dalam menghadapi perubahannya dan rasa percaya diri dalam hal kebersihan badan, menutup aurat, terus terhindar dari pelecehan, tampilan yang tidak diinginkan. Saya selaku wakil acara ini pamit undur diri. Terima kasih. Kita foto dulu Makasih Pak sebentar Yoga ya. dan teman-teman. bentar ya, Iya. Mbak Ila. Kita foto dulu, foto Yoga, dulu. kita foto dulu, Pak Yoga. Iya, Aduh, boleh, makasih boleh. banyak ya, Pak. Maaf. Sama-sama. Ayo, Makasih, Guru kalau Alus. Udah ditutup Oke. aja nih ya. Itu Guru Alusnya kangen katanya, Pak. Ya. Oke. Oke, mau dari aku atau dari Bu Ani? Mbak Ila aja. Mbak Indah. Oke, siap. Dari aku ya, layar pertama. 1, 2, 3. Oke, layar kedua ya. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, ini layar terakhir. Layar terakhir. Banyak pesertanya. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Pak Yoga, Sama-sama. makasih ya. Makasih, Bu Pak. Aisyah. Terima kasih, Pak. Kapan-kapan Pak bisa. Yoga. Saya Semoga sangat bermanfaat. Ya, izin meeting ya. Ya, terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Mudah-mudahan Pak. ada next sesi ya, teman-teman. Ingin sama-sama. Ini baik.